Saat ini Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki agenda besar yang memang sudah dicanangkan sejak beliau menjabat dari awal, yaitu berkaitan dengan ketahanan pangan. Tapi di sisi lain juga ada agenda lain yang tidak kalah penting, yaitu berkaitan dengan ketahanan produk obat atau farmasi. Mungkin boleh dijelaskan, kurang lebih sekitar 1 tahun Pak Taruna menjabat sebagai Kepala BPOM. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung dari ketahanan farmasi ini sendiri di Indonesia? Silakan Pak. Nah, salah satu poin yang sebelum kepemimpinan saya di Badan POM, saya melihat Badan POM itu kurang transparan dan terbuka. Makanya di Istana Negara pada hari pertama saya dilantik, saya proklamasi mulai hari ini Badan POM transparan. Saya ingin semua aktivitas Badan POM itu diliput oleh media, diketahui oleh masyarakat sebagai manifestasi pertanggungjawaban kita beberapa triliun anggaran kita tiap bulan itu, tiap tahun, supaya rakyat tahu apa sih yang dikerjain Badan POM. Betul. Kan begitu. Jadi transparansi yang pertama, saya buka semuanya, baik yang bagus maupun yang jelek, supaya kita bisa berubah. Contoh paling konkret yang selama ini tidak pernah diinformasikan tentang penggunaan antibiotik. Kan ada risikonya antibiotik resisten. Okay. Sebelumnya itu kan data yang saya menyaksikan, hampir 80% selama 5 tahun terakhir, masyarakat menggunakan antibiotik itu tidak dengan resep dokter. Cuma 20%, tidak persis 80%, 79% tidak menggunakan resep dokter. Nah, kenapa harus ada resep dokter? Aturannya seperti itu, tetapi kenapa tidak seperti itu? Saya melihat karena masyarakat kita ini ingin lebih mudah, lebih simpel, tanpa dia tidak memikirkan resikonya. Kita tahu penggunaan antibiotik yang tidak tepat menimbulkan resistensi antibiotik, resistensi antimikroba. Resistensi antimikroba itu berupa resistensi antivirus, resistensi antiparasit, dan resistensi antibiotik. Dan ini dampaknya bisa terjadi apa yang kita sebut dengan silent pandemic. Kenapa silent pandemic? Karena obat-obat ini tidak mampu lagi menyembuhkan. Jadi bisa dibayangin, kita berperang melawan penyakit, tetapi tidak mempan. Maka banyak orang yang hanya penyakit-penyakit biasa, flu atau apa, suatu ketika tidak bisa sembuh. Meninggal ujung-ujungnya kan. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Itu yang disebut silent pandemic. Oleh karena itu, kami umumkan, walaupun ada yang menasihati jangan, saya umumkan supaya seluruh masyarakat tambah kita perkuat strategi kami, strategi supaya kan seluruh apotek-apotek Indonesia itu kontrolnya di Badan POM, iya kan? Bagaimana pelayanannya, termasuk instalasi-instalasi farmasi di rumah sakit, di klinik dan di puskesmas itu Badan POM punya domain. Nah, kami proklamasi itu, setelah itu kami bertindak. Ada beberapa apotek yang atau distributor obat yang tidak sesuai, ya kita kasih hukuman. Apakah hukumannya berupa penghentian sementara, bahkan penghentian permanen. Jadi perusahaan besar farmasi kan 3.000 lebih. Itu kita guide betul tentang antibiotik, juga tentang ketamin, tentang banyak-banyak lagi obat-obat tertentu. Itu semua saya lakukan untuk bagaimana proses ketahanan obat secara nasional bisa berjalan dengan baik. Dan salah satu lagi yang membuat saya bingung, karena ternyata 94% bahan baku obat kita itu impor. Nah, ada 3.000-an lebih jenis item obat yang kita sertifikasi dan marketing authorization-nya kita sahkan ya. Nah, dari 3.000 lebih itu, yang bahan bakunya di Indonesia itu cuma ada 15. Jadi 15 dibagi 3.000 itu berapa persen? Dibayangin kan? Bisa dibayangin nanti kalau ketahanan obat ini kita tidak peduli, kita konflik dengan negara-negara lain yang mungkin mayoritas kita impor dari India, dari China, dari Belanda khususnya dari Eropa, dari Jerman dan dari Amerika, kita konflik, dia blok itu. Kan sama dulu waktu akses tentang vaksin. Orang berebut vaksin, ini nanti bisa berebut obat. Bahan bakunya dia blok, kita tidak bisa buat di sini. Akhirnya
kewalahan rakyat kita, dan itu sangat berbahaya. Dan sebetulnya kalau kita tidak hati-hati, ini bisa menjadi alat pamungkas negara-negara lain terhadap kita. Dan total, khusus untuk obat-obatan, kosmetik, suplemen, sebagainya, itu ada kurang lebih 1.700 triliun. Nah, yang berhubungan dengan pangan, kita 4.338 triliun setiap tahun. Dampak ekonomi. Dampak ekonominya. Jadi total ekonominya Badan POM itu hampir 400 miliar dolar setiap tahun. Berarti kalau dikali 15.000 aja, 6.000 triliun. Jadi impak dan dampak ekonominya itu seperti itu Badan POM. Kenapa? Karena Badan POM ternyata berdasarkan baik itu peraturan pemerintah nomor 28, Undang-Undang Kesehatan nomor 17, atau Undang-Undang tentang Keamanan Pangan tahun 2012 nomor 18, dan peraturan pemerintah tentang keamanan pangan nomor 89 tahun 2019 tentang keamanan pangan, itu memberikan otoritas yang cukup besar sama Badan POM. Dan itu diperjelas oleh peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Apa otoritas yang diberikan? Tidak banyak lembaga yang memiliki, lembaga negara yang memiliki otoritas dari hulu sampai hilir. Ya. Badan POM dikasih otoritas itu berdasarkan peraturan Presiden itu. Yang pertama begini, kita bicara obat aja, nggak usah bicara suplemen, makanan, kosmetik. Mulai dari penemuan obat baru yang disebut dengan New Drug Investigation. Dan outputnya berupa uji klinis. Untuk mendapatkan uji klinis itu pengesahannya ada di Badan POM, kan? Jadi research and development-nya di Badan POM. Tidak bisa dilaksanakan uji klinis tanpa izin dari Badan POM. Harus. Dan memang itu sudah menjadi standar global. Di seluruh dunia begitu. Betul. Termasuk di Indonesia. Nah, setelah jadi berupa obat, uji klinisnya, efektivitasnya bagus dan sebagainya, mau diproduksi. Mau diproduksi kan pabriknya harus disertifikasi oleh Badan POM. Namanya, bahasa Inggrisnya Good Manufacturing Practice, bahasa Indonesianya cara pembuatan obat yang baik. Jadi pabriknya, pabrik obat itu kita harus sertifikasi. Itu sertifikat lagi kan? Nah, setelah jadi obat, karena bagus industrinya, dia bisa produksi obat. Dapatlah obat A, B, C, D, sampai 3.000-an item tadi saya bilang. Mau didistribusikan, misalnya produksinya di Jawa Timur, mau distribusikan ke Jakarta dan kemana. Ada namanya distributor. Distributornya, supaya kita kontrol, ada yang disebut dengan sertifikat cara distribusi yang baik. Itulah yang dalam bahasa biasa PBF, Perusahaan Besar Farmasi, itu jumlahnya ada 3.000-an. Nah, jumlah itu kita hitung ada sertifikat, jadi kita kontrol distributornya. Kenapa? Karena ini obat, penting harus, dan ternyata bukan hanya obat yang dilakukan sama makanan juga, kosmetik juga ada distribusinya. Nah, mau diekspor, negara tujuan tidak akan berikan izin kalau tidak ada yang namanya surat keterangan ekspor. Jadi item ini harus dikirim, tapi harus ada surat keterangan ekspor. Demikian juga produk impor tidak bisa keluar dari bea cukai kalau tidak ada surat keterangan impornya dari Badan POM. Itu pre-market. Kita berdasarkan undang-undang kita yang atur. Termasuk health certificate-nya dan sebagainya. Ini luar biasa lembaga ini. Saya juga kaget setelah masuk. Nah, post-marketingnya Badan POM juga atur. Betul. Misalnya setelah obat itu sudah dipasarkan, dia kan perlu dilihat ada nggak efek sampingnya, ada nggak adverse reaction-nya, ada nggak efek-efek yang tidak terdeteksi sebelumnya. Salah satu contohnya mungkin dia menimbulkan gangguan ginjal dan sebagainya. Itu disebut post-marketing. Kita di sini mengatur yang namanya pharmacovigilance-nya. Pusat penelitian dan pengembangan dan penilaian obat kita punya pusatnya. Dan itu bukan hanya di Jakarta, tapi kita punya cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Kita punya laboratorium yang ada. Jadi tahapan ini juga Badan POM punya berperan.
Sampai pada tahap, ada masalah. Produk ini ada masalah. Masalahnya di mana? Pertama mungkin masalah di keamanan, masalah di kualitas, atau masalah di klaimnya. Kan ada biasa kayak overclaim dan sebagainya. Badan POM punya hak penindakan, makanya ada deputi penindakan. Di bawah deputi penindakan, kita memiliki apa yang disebut dengan Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Cyber, Direktorat Intelijen, kita bisa memata-matai. Dan Direktorat Investigasi dan Penyidikan. Kita bertindak. Kita bisa keluarkan, ada undang-undang tentang pangan, ada undang-undang kesehatan, yang pasal 435 itu jelas sekali. Barang siapa yang mendistribusikan obat, kalau di pangan yang tidak aman dan berbahaya, maka bisa dituntut 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar. Itu jelas undang-undangnya. Kita yang ngatur, termasuk obat itu labelingnya, makanan labelingnya, kontainernya, dan sebagainya. Nah, dari semua item yang menjadi otoritas Badan POM dari hulu sampai hilir, ya kan? Dari mulai mata air sampai ke laut kan hilirisasinya, itu otoritasnya ada di Badan POM. Dan sertifikasinya itulah kita yang tanggung jawab. Ada yang diperbarui tiap 2 tahun, ada yang diperbarui tiap 5 tahun, ada yang cuma berlaku special access, cuma 1 tahun, dan sebagainya. Keterangan impor mungkin ada yang berlaku cuma 3 bulan. Itu sertifikasi, license dan sebagainya ada jutaan setiap tahun. Kita ini dan dari hitungan-hitungan itu, perusahaan-perusahaan yang ratusan ribu yang ada di bawah stakeholdernya Badan POM punya revenue. Contohnya ada perusahaan yang punya keuntungan tiap tahun sampai dengan hampir 200 triliun. Nah, inilah yang kami hitung semuanya. Dengan nilai ini ternyata dampak ekonomi pekerjaan kami terhadap ekonomi nasional kita hampir 6.000 triliun. Bukan uangnya ada di Badan POM, ada di industri. Iya kan? Mulai dari industri kecil, mikro, menengah, sampai industri besar, itu menjadi stakeholder kami semuanya. Nah, sebetulnya banyak inovasi yang kami telah lakukan, baik inovasi struktur, inovasi organisasi, inovasi kebijakan, inovasi public relationship, dan inovasi-inovasi lain, dan itu kami laporkan dalam 100 hari kerja kami. Sekarang insya Allah dalam waktu 1 tahun kami akan laporkan kembali ke publik. Dan berdasarkan peraturan Presiden nomor 80 tadi, ternyata Badan POM itu memiliki tanggung jawab di pasal 46, tegas sekali, ayat A-nya, peraturan Presiden itu mengatakan, Kepala Badan POM memberikan laporan kepada Bapak Presiden secara periodik atau sewaktu-waktu diminta oleh Bapak Presiden. Jadi kita bertanggung jawab langsung ke beliau. Dan tentu kami telah lakukan itu. Kadang laporannya per bulan, ada kadang sewaktu-waktu kalau kita dipanggil. Jadi singkat cerita, sebagai diaspora, saya kan ini lebih banyak di luar negeri kemarin, dikasih tugas yang besar seperti ini, it's really honor for me and my family to hold this position. Dan saya percaya ini amanah yang mulia, saya akan lakukan tegak lurus terhadap undang-undang, tegak lurus kepada Bapak Presiden untuk menjalankannya secara maksimal.